Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami sekarang berada di atas tanah lahan yang akan dibangun Pondok Pesantren Rubat Quraidah Lil Habib Salim bin Idrus Al-Attas. Bersama kami ini ada Korlap ya, koordinator lapangan, Bang Basit. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kita mau bertanya-tanya tentang proses pembangunan Rubat Quraidah sudah berapa jauh. Jadi kira-kira udah berapa persen ini, Bang Basit, dari keseluruhan dulu, dari keseluruhan pembangunan pondok pesantren ini? Alhamdulillah untuk keseluruhan pondok pesantren ini sudah 20% dari rencana-rencana pembangunan yang awal memang sudah dilakukan. Alhamdulillah sudah 20%. Sudah 20% ya. Nanti yang akan dibangun nih bangunan apa aja? Untuk bangunan awal insya Allah pondok pesantren Rubat Quraidah ini akan mendahulukan masjid. Alhamdulillah posisi pasti pun sudah ditentukan. Alhamdulillah. Dan sekarang sedang proses pemasangan kancang ataupun ceker ayam tiang beton sejenisnya. Alhamdulillah sudah masuk 10%. Doakan mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, yang sudah berdiri sekarang ini bangunan apa aja? Yang sudah berdiri alhamdulillah ini ada saung untuk tamu-tamu nanti ketika memang ada kunjungan pada donatur tetap, kita sudah fasilitasi saung. Alhamdulillah sudah 70% finishing. Dan nanti ini kamar mandi tuh. Ini kamar mandi nih. Kamar mandi santri apa? Ini kamar mandi, sebenarnya kamar mandi peruntukan untuk masjid deh. Masjid. Iya. Karena memang kebutuhannya lebih awal, kita bikin lebih awal dari masjidnya. Untuk nanti ketika ada tamu ataupun para donatur yang ingin singgah ke sini Quraidah sudah ada fasilitasnya di sama. Alhamdulillah kita juga di sini bersama kawan-kawan relawan Quraidah. Alhamdulillah kita juga udah bikin kamar relawan Quraidah, tapi baru 70%. Dan kamar-kamar tamu, kamar-kamar para mungkin nanti dewan-dewan guru Quraidah yang akan satu lagi ke Quraidah. Alhamdulillah sudah ada fasilitas VIP fasilitas. Itu relawan-relawan semua tuh ya? Masya Allah. Itu dia relawan-relawannya yang di balik layar. Ada saung relawan, ada juga dapur umum. Oh, dapur relawan ya bisa mandiri lah. Iya, alhamdulillah. Berarti bisa nginep juga udah ya? Bisa nginep buat jaga. Alhamdulillah. Setelah ini proses yang bakal dilanjutin ini dalam pembangunan apa kira-kira yang bakal dibangun setelah ini? Proses setelah masjid insya Allah kita akan bangun fasilitas ruang guru, terus ruang tamu, rumah guru dan rumah tamu. Selanjutnya mudah-mudahan lancar kita akan lanjut ke pembangunan kelas dan untuk kamar-kamar santri. Iya, sama di sebelah sono. Coba bisa dilihat itu nanti tanah yang bakal dibangun asrama, kamar-kamar santri dan kantor, sekretariat di sana semua ya di sebelah sana. Nah, jadi sekarang proses berarti mau ngebangun masjid sekarang nih. Baru 10% bisa dilihat sendiri. Ini baru mau masang ceker ayam pondasinya. Jadi ini kesempatan. Pastinya pembangunan ini butuh biaya yang nggak sedikit betul ya. Butuh biaya yang banyak. Dan sekarang proses pembangunan sedang membangun masjid. Nah, ini kesempatan buat seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada untuk menyalurkan hartanya sebisa mungkin. Nabi SAW beliau bersabda, man bana masjidan lillah kama hasil qata banallahu lahu baitan fil jannah, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang ikut membantu membangun masjid, walaupun bantuannya itu sebesar lubang untuk bertelurnya burung, kecil banget artinya, au asghar atau lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala nanti bakal bangunkan rumah di surga. Ini kabar gembira buat semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Inilah perantara atau wasilah agar kita mendapatkan kesenangan di akhirat.
Apalagi ini proyek akhirat yang sangat besar, yang bakal dipakai masjidnya bukan cuman 5 waktu doang, tapi bisa dipakai buat belajar juga, belum santri-santri juga aktivitas sehari-harinya itu bahkan 24 jam itu bisa jadi ibadah. Nah, kita yang mengeluarkan harta untuk menyumbang Pondok Pesantren Nubuat Huraidah ini bakal terus ngalir pahalanya jariah insya Allah sampai kita meninggal dunia pun itu pahala bakal terus mengalir, alhamdulillah. Jadi walaupun mungkin kita di rumah lagi santai-santai, tapi kita dapat pahala sholat, dapat pahala zikir, dapat pahala belajar, dapat pahala mengajar, dapat pahala aktivitas santri yang dilakukan di pondok pesantren ini selama pondok pesantren ini berjalan aktivitasnya. Makanya kesempatan buat antum semua agar harta antum kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta hakikatnya yang kita miliki itu harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di rekening kita, kantong kita, dompet kita, yang ada di rumah kita, mobil kita, semua yang kita punya di dunia ini cuma nanti akan kita tinggalkan begitu saja. Tapi harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang bakal kekal abadi kelak di akhirat. Dan insya Allah kalau kita nyumbang di sini bakal menjadi amal jariah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu saja Bang Basit. Syukran jazakumullah khair. Ayo semuanya kepada kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama bantu dengan hartanya, dengan tenaganya maupun pikirannya agar proses pembangunan Pondok Pesantren Nubuat Huraidah ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.